لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita kembali bermajlis ilmu. Kita kembali memanfaatkan waktu yang berkah ini untuk sama-sama menyegarkan apa yang menjadi amanah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yaitu bermajlis ilmu, menjaga agama. Mudah-mudahan segala upaya kebaikan yang kita lakukan di bulan suci ini, juga di bulan-bulan yang lain, oleh Allah dijadikan sebagai pemberat timbangan amal baik kita, insyaallah, yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan hasil dari segala usaha dan mujahadah yang kita lakukan di dunia ini. Kita tentu sadar betul bahwa hidup kita di dunia ini tidaklah lama, sangat singkat sekali, dan tentu kita nggak perlu risau, nggak perlu merasa sedih dengan waktu yang sangat singkat di dunia ini, karena kita tahu apa tujuan, apa orientasi, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah usia yang sangat sedikit kepada umat manusia akhir zaman ini. Tentu kalau kita membandingkan dengan apa yang dahulu dimiliki oleh umat-umat manusia di masa-masa dahulu, mereka oleh Allah diberikan fisik yang besar-besar, mereka oleh Allah diberikan usia yang panjang-panjang, tentu dibandingkan dengan kita, umat akhir zaman yang usia kita antara 60 sampai 70 tahun, begitu yang Nabi SAW ingatkan kita, inna a'mara ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik, yang artinya adalah sesungguhnya usia umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang melewati usia 70 tahun. Kalau ada kita mendengar seseorang wafat dengan usia 63 tahun, itu sudah sesuai dengan sunnatullah bagi umat manusia di akhir zaman ini. Ada orang wafat pada usia 70 tahun, itu sudah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk umat akhir zaman ini. Artinya, waktu terus bergulir dan waktu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah ingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah tujuan. Dunia ini bukanlah tujuan akhir, Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kehidupan yang lebih hakiki, ada kenikmatan, ada ketentraman, kebahagiaan yang lebih hakiki yang harus dikejar, yang itu oleh Allah disebut dengan hari akhirat, atau hari esok, hari esok. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia telah siapkan untuk hari esok.
ya, apa yang dia telah siapkan untuk hari esok. Maksudnya hari apa? Hari akhirat. Ya, hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah dia siapkan untuk menuju kepada hari esok. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya. Dulu ketika kita masih kecil-kecil, ketika kita masih di usia muda, ya, kita punya cita-cita, ya, impian-impian apa yang akan kita lakukan di hari esok, maksudnya di hari tua, ya. Ingin hari tua yang seperti apa, ya. Ya, namun ya melihat bagaimana persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh umumnya manusia di hari tua, ya, rasa-rasanya itu sangat tidak ideal, ya, untuk kemudian menjadi impian tertinggi kita, ya. Di hari tua itu banyak penyakit, ya. Di hari tua kita sudah nggak lagi seenergik ketika masih muda, ya. Di hari tua kadang-kadang ada yang harus hidup sendiri karena anak-anak sudah tidak lagi bisa hidup seatap dengan kita. Mereka masing-masing punya keluarga, mereka masing-masing sibuk dengan keluarganya, ya. Terkadang di hari tua terpaksa harus hanya berteman dengan seekor kucing, ya. Nah, ini apa namanya, gambaran-gambaran yang ada di hari tua, ya. Ya, penyakit yang datang silih berganti, ada yang terkena gula, kemudian ketika makan harus suntik insulin, ya, di perut dan sebagainya, ya. Ya, belum lagi penyakit-penyakit yang lain, ya. Artinya apa? Artinya kalau hari esok itu dimaknai sebatas dunia, ya, itulah dunia, ya, yang kemudian jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat tentu tidak mungkin dibandingkan. Oleh karena itu hendaknya setiap kita ya, mengingatkan masing-masing diri kita bahwa sesungguhnya kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju hari esok yang hakiki, yang abadi, yang jangan sampai itu terlupakan padahal kita berada di waktu, berada di tempat yang sesungguhnya tidak selama-lamanya. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib, ya. Ya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang asing yang hadir ke perkampungan, ya. Bagaimana orang asing yang datang ke perkampungan itu? Ya, apakah dia akan menetap selamanya di kampung itu? Kan tidak, ya. Dia akan terus melanjutkan perjalanan setelah singgah sejenak di suatu kampung. Aw abiru sabil, ya. Atau jadilah di dunia ini seperti orang yang nyebrang jalan saja, ya. Yang nyebrang jalan. Bagaimana orang yang menyeberangi jalan itu? Ya apa namanya? Tentu harus bersiap-siap agar sampai kepada tujuan dengan maksimal. Dalam perkataan sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, Abdullah bin Umar mengatakan, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, ya. Ya, engkau bekerjalah untuk urusan dunia seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa'mal li ukhraka, dan bekerjalah untuk akhiratmu, seakan-akan engkau meninggal di esok hari, ya. Artinya begini, artinya tetap kita menjaga apa namanya, keseimbangan, ya. Kita memiliki perhatian kepada dunia itu dipersilahkan dalam Islam, ya. Kita bekerja, berpikir, merencanakan agar bagaimana mencapai target-target gemilang dalam urusan dunia itu dipersilahkan dalam Islam. Seakan-akan kita hidup selama-lamanya di dunia, ya. Membuat perencanaan-perencanaan yang jangkauannya jauh, ya. Itu sesuatu yang dalam Islam dipersilahkan, ya. Ya, tapi tentu dalam urusan akhirat juga demikian, harus disiapkan, ya. Kira-kira bagaimana keadaan orang yang keadaan orang yang tahu bahwa dirinya akan mati besok dan dia akan berpindah kepada kehidupan yang lain? Tentu persiapannya sangat maksimal, ya, sangat powerful, ya. Dalam urusan dunia juga demikian. Dalam urusan dunia kita, ya, harus powerful juga, ya. Ya, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat, ya. Jadi kedua-duanya powerful. Nah, begitu, ya. Tinggal sekarang bagaimana memanage waktu agar tidak ada yang dikorbankan, ya.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan menyegarkan kembali pembahasan tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang kita sekarang sudah hampir masuk kepada waktu-waktu yang mulia itu ya. Ya. 10 hari atau 10 terakhir Ramadan ini ya. Ini adalah waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selama 20 hari pertama kita sudah berlatih ya. Sudah terkondisikan untuk bersemangat berbuat kebaikan, bersemangat baca Quran, berpuasa ya, berlatih melawan hawa nafsu. Nah, ini 10 hari yang akan datang ini ya. Ini adalah hari yang istimewa ya. Hari yang sangat istimewa, terutama malam-malamnya ya. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan hari-hari ini ya. Ya, kita perlu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita tidak bersumpah dengan menyebut nama-nama makhluknya, melainkan pada makhluk itu ada keistimewaan yang harus diperhatikan ya, ada keistimewaan yang harus dirasakan dan disadari ya. Kita mendengar dalam Al-Quran, membaca dalam Al-Quran ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wal fajr wa layalin 'ashr. Wal fajr, demi waktu subuh, demi waktu fajar. Wa layalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10 ya, jadi Allah bersumpah dengan menyebut malam-malam yang 10 ya. Satu di antara tafsirnya atau di antara maknanya adalah malam-malam Ramadan di 10 hari terakhir itu. Ya. Kita sebagai manusia ketika bersumpah, tentu kita tidaklah bersumpah melainkan alat sumpah kita adalah sesuatu yang kita sangat agungkan, sangat istimewakan. Ya. Misalkan kita bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi, demi Allah ya, demi Allah. Nah, untuk menguatkan jawaban dari sumpah itu kita menggunakan nama Allah sebagai apa? Sebagai alat sumpah ya. Tidak boleh kita kemudian bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang musyrikin dahulu bersumpah dengan menyebut nama-nama berhalanya. Wallat wal Uzza, demi patung Lat, demi patung Uzza ya. Jadi orang kalau bersumpah itu bersumpah dengan menyebut sesuatu yang sangat diagungkan atau sosok yang sangat diagungkan ya. Nah, kita orang-orang beriman tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekarang bagaimana kalau Allah yang bersumpah ya? Kalau Allah yang bersumpah dengan menyebut apa ya? Ya tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki hak prerogatif untuk bersumpah dengan apapun dan siapapun dari makhluk-makhluknya. Ya, dan tentu tidaklah Allah bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluk itu atau makhluk-makhluk tertentu itu, melainkan pada makhluk-makhluk itu ada keistimewaan yang luar biasa ya. Hanya saja keistimewaannya ini terlihat di mata orang-orang yang punya basirah ya. Ya, keistimewaan alat-alat yang dipakai bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya, atau makhluk-makhluk yang dipakai bersumpah oleh Allah ini, itu keistimewaannya hanya terlihat di mata orang-orang yang memiliki basirah dan keimanan ya. Kalau tidak punya keimanan ya, tidak punya basirah ya, terasa biasa-biasa saja ya. Ya, tumpul basirah ya. Ya, tumpul cara pandang yang benar, tumpul keimanan, sehingga ya sesuatu yang mestinya dia ta'zim, dia enggak akan menta'zim itu ya. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat mulia, tapi di mata Abu Jahal dihinakan ya. Nabi Muhammad dihinakan oleh Abu Jahal, Nabi Muhammad dimusuhi oleh Abu Lahab, dihinakan. Yang mengistimewakan Nabi Muhammad adalah orang-orang beriman ya, begitu ya. Jadi di sini pentingnya untuk kita kemudian terus mengoreksi, melihat bagaimana kondisi keimanan di hati kita
kemudian kita perhadapkan pada objek keimanan, ya. Kita pertemukan pada hal-hal di mana hati kita harus bersikap, ya. Kalau kita misalkan diperhadapkan pada solat, kemudian hati ini mencintai solat, merindukan solat, menginginkan solat untuk mendapatkan kelezatan, itu iman, itu berarti ada iman. Kalau ada seseorang ketika diperhadapkan hatinya oleh solat, zakat, puasa, kemudian hati itu terasa sempit, ya, terasa sesak, berarti iman gak ada, ya. Di sini pentingnya apa? Pentingnya seseorang untuk kemudian memperkuat terus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat melihat dengan basirah yang tajam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi 10 hari terakhir ini atau 10 malam terakhir ini, ya, kalau kita lihat kepada kisah-kisah para salafus saleh, ini benar-benar merupakan malam yang sangat istimewa, ya, malam yang sangat istimewa, ya. Itu nampak pada sikap-sikap mereka di dalam diperlakukan malam-malam ini, ya, terutama bahwa di malam inilah insyaallah akan terjadi malam Lailatul Qadar, ya. Di salah satu dari malam-malam ini insyaallah menurut pandangan umumnya para ulama, ya, di dalamnya terdapat satu malam yang apabila seseorang beribadah di malam itu, maka ibadahnya, ya, mengalahkan ibadah yang dikerjakan di luar malam-malam itu selama 1000 bulan. Oleh karena itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika akan masuk kepada malam-malam yang mulia ini, ya, hari-hari yang mulia ini, Nabi alaihi salatu wassalam meningkatkan semangatnya, ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam meningkatkan semangatnya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha, ya. Ini kesaksian sang istri, ya, orang yang paling dekat dalam hidup Nabi alaihi salatu wasallam, melihat langsung bagaimana sang suami Nabiullah Muhammad alaihissalam ketika memasuki 10 hari terakhir, ya. Nabi sebagaimana kata Aisyah, apabila masuk, ya, 10 hari terakhir, apabila masuk 10 hari terakhir, beliau bersungguh-sungguh, bermujahadah, berijtihad di dalam ibadah yang itu tidak beliau lakukan di waktu-waktu yang lain. Nah, mari kita melihat apa yang kira-kira ada dalam hati Nabi dan dalam benak Nabi tentang 10 hari malam plus 10 hari terakhir ini, ya. Nabi Muhammad adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling tajam basirahnya melihat hakikat-hakikat kehidupan ini, ya. Ya, orang yang paling mengerti akan Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu kesaksian istri beliau bahwa Nabi Muhammad itu apabila masuk 10 hari terakhir, beliau meningkatkan kesungguhannya, semangatnya dalam beribadah yang itu tidak beliau lakukan di malam-malam yang lain. Artinya pada malam-malam yang lain beliau bersungguh-sungguh juga, ya, beliau beribadah, ya, ini sebagaimana yang kita ketahui, ya. Tapi kalau sudah masuk 10 hari terakhir ini ditingkatkan lagi kesungguhannya, ya. Ini yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha juga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu, ya. Idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarah, beliau perkencang ikatan sarungnya, ya. Ya, beliau perkencang apa? Ikatan atau gulungan sarungnya. Ini bahasa kiasan, maksudnya Nabi lebih memperkencang lagi
persiapannya serta kesungguhannya di dalam beribadah. Wa ahya lailah, dan Nabi menghidupkan malamnya. Ya, maksudnya menghidupkan malam itu hampir-hampir enggak tidur di malam itu, ya, atau sangat sedikit sekali tidurnya. Ya, itu namanya apa? Menghidupkan malam. Ya. Apakah manusia bisa begadang? Ya bisa, ya. Banyak orang bisa begadang kok, ya. Ya, misalkan yang mendapat pekerjaan harus begadang di malam hari, ya, sebagai security atau sebagai ya sip-sipan, ya, harus bekerja malam hari, bisa bergadang itu, ya, bisa. Ya. Kadang-kadang ada orang mampu bergadang di kafe semalaman, kan, ya. Nah, artinya ini perbuatan yang bisa dilakukan, begadang. Namun bergadang yang berkualitas, yang itu dalam rangka untuk beribadah, inilah yang kemudian dipilih oleh orang-orang beriman untuk meneladani nabinya, ya. Ya. Ini Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Memang, ya, beliau adalah manusia pilihan, ya. Dia dalam beribadah sampai hampir-hampir tidak tidur untuk menghidupkan malam 10 hari terakhir. Ya, kita mungkin enggak seperti itu, ya. Kita, ya, namanya kita ini, ya, orang akhir zaman, ya, yang diliputi dengan banyak sekali godaan, banyak sekali hal-hal yang kemudian dicenderungi oleh hawa nafsu kita. Minimal di malam itu jangan sampai ada qiyamul lail yang terlewatkan secara berjamaah, ya. Itu minimal tuh, ya. Hadis Nabi SAW menerangkan bahwa barang siapa yang qiyamul lail bersama imam dan tidak berhenti sampai imamnya yang selesai, tidak beranjak sampai imam yang beranjak, maka dia mendapatkan pahala qiyamul lail semalam suntuk. Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah, kata Nabi. Ya, jangan sampai di malam-malam 10 hari terakhir luput untuk kemudian kita bertahan bersama imam dalam salat tarawih, ya. Ya, kalau itu sempat terjadi di malam-malam yang telah lewat ini, ya meskipun sayang juga, tapi ya itu tidak sebanding kerugiannya dibandingkan kalau kelepasan qiyamul lail tarawih bersama imam, ya, di 10 hari terakhir ini, ya. Minimal itu, ya. Kita mungkin nggak bisa begadang semalaman, tapi ya minimal qiyamul lail bersama imam itu, karena pahalanya, bobotnya itu sama dengan orang yang qiyamul lail semalam suntuk, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini berdasarkan khabar dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kalau itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ya, wah, ya, sudah dia mendapatkan pahala qiyamul lail semalam suntuk, kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Wah, tentu dia termasuk orang yang beruntung, ya, saat itu, ya. Wa aiqadha ahlah, dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika qiyamul lail, ketika masuk malam 10 hari terakhir, beliau bangunkan keluarganya, istri-istrinya, ya, dibangunkan, ya. Nabi Muhammad kita tahu istrinya banyak, ya. Ya, itu semua dibangunkan oleh Nabi untuk kemudian bersungguh-sungguh memanfaatkan malam ini. Nabi yang melihat langsung keistimewaan malam ini, dan Nabi itu tipologi orang yang tidak pernah puas dengan kebaikan sendiri, ya. Nabi itu kalau melihat ada kebaikan pasti dia sampaikan kepada umatnya, ya. Itu cirinya Nabi alaihi salatu wasallam, tabligh, ya. Kalau ada kebaikan pasti Nabi nggak simpan kebaikan itu, pasti Nabi sebarkan kepada yang lain, terutama kepada orang-orang yang dicintainya, ya. Ya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam tahu betul keistimewaan qiyamul lail di malam-malam 10 hari terakhir. Enggak dibiarkan istrinya terlelap, tertidur sementara Nabi sendiri bermujahadah. Nabi enggak begitu. Nabi ajak semuanya, ya. Ya, bagaimanapun caranya, ya. Ya, kalau yang pernah Nabi lakukan itu adalah, ya, kadang Nabi sampai memercikkan
percikan-percikan air ke wajah sang istri agar mau bangun, ya, karena air itu kan punya sifat dingin yang bisa membuat segar kembali kan ya. Sampai seperti itu. Ya. Ya, terserah kita lah untuk saat ini, yang penting bangun, ya, yang penting bangun. Bangunkan istri, bangunkan anak-anak untuk qiyamul lail. Ya. Minimal tarawih, ya, ajak keluarga tarawih. Ya. Itu adalah komitmen seorang muslim untuk meneladani nabinya, ya. Bagaimana jangan hanya puas dengan beribadah sendiri, tapi ajak keluarga semuanya, ya. Nah, sebagaimana spirit Nabi SAW yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika masuk di malam-malam yang berkah ini, masya Allah, ya. Ya, dan tentu ibadah-ibadah yang lain, ya, seperti sholat, ya, qiyamul lail, ya, sedekah, ya, ya, apapun amalan yang bisa dilakukan di hari-hari yang mulia ini, kita manfaatkan momennya. Momennya adalah momen yang sangat mahal sekali, ya, momen yang, ya, dalam setahun tentu, ya, ini hanya sekali, ya, dalam setahun, ya. 10 hari terakhir ini, ya, adalah momen tahunan, ya. Ya, kalau sudah lewat tahun ini, ya, tahun depan lagi, dan tidak ada jaminan kemudian kita sampai kepada tahun berikutnya. Ya, kita nggak tahu, umur ini kan di tangan Allah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara ibadah-ibadah yang juga dianjurkan di malam 10 hari terakhir ini adalah i'tikaf, ya. I'tikaf itu, ya, menetap di masjid. Menetap di masjid, di situ dia beribadah, ya, berdiam diri, berzikir, baca Al-Qur'an, ya. Ya, ini i'tikaf ini masya Allah, salah satu tradisi, salah satu kebaikan yang memang perlu untuk dikuatkan terus, ya. Ya, karena di antara hikmahnya adalah manusia itu tentu berinteraksi dengan sesama, ya, manusia. Namun kadang-kadang ketika kadar interaksi itu sudah berlebihan, itu bisa mengganggu hati, ya. Orang yang banyak bergaul dengan semua kalangan, ya, ya, dengan semua kalangan, ya, bahkan bergaul dengan dua kalangan yang saling bermusuhan misalkan, ya, ya, itu bagus, namun ada porsinya, jangan berlebihan, karena kalau sudah berlebihan, khawatir dia bisa bermuka dua, ya, ya, kalau berlebihan. Nah, ya, kita bisa lihat, ya, contohlah politisi itu kan harus bergaul dengan semua kalangan kan, ya, ya, semua harus dirangkul kan, nah, meskipun yang dirangkul itu kadang-kadang saling bermusuhan dengan antara satu sama lain kan, ya. Nah, pastilah ada sikap-sikap diplomatis atau berpura-pura dan sebagainya, itu ada pasti, ya, ketika kita banyak sekali bergaul dan berlebihan dalam bergaul kan, ya, pasti itu. Ya, belum lagi hal-hal lain yang biasa muncul dan itu negatif dari, ya, banyak bercanda dengan banyak orang kan, ya. Nah, porsi ini harus dirasionalkan, ya. Ya, dibatasi agar jangan sampai kemudian berlebihan. Nah, salah satu arahan Islam agar kita kemudian bisa mengerem, ya, bisa kemudian mengerem, menakar, adalah dengan kita beriktikaf, ya. Dengan kita beriktikaf, kita kurangi porsi interaksi dengan banyak manusia, kita kurangi porsinya, lalu kita alihkan untuk kita bermuajahah, berdiam diri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan rasakan itu ketika kita berada pada waktu-waktu tertentu, ya, kita berdiam diri untuk kemudian berbicara dalam hati, lalu kita akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala.
itu ruh, ya, ruh itu bisa kembali aktif untuk kemudian mengarahkan kita mau kemana sesungguhnya kita ini, ya. Ingat bahwa kita adalah manusia yang memiliki unsur rohani, ya. Manusia itu unsur rohaninya pasti ada, semuanya ada. Makanya manusia itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan, ya. Yang barangkali kita lihat seakan-akan tidak memerlukan Tuhan, sesungguhnya pada kondisi-kondisi tertentu dia akan mencari Tuhan, kan, ya. Itu ruh. Ruh itu bukan tentang bagaimana kita bisa makan enak, bisa punya istri cantik, bisa punya ya hal-hal materi itu, ya. Ruh bukan itu ranahnya. Ruh itu kebutuhannya adalah dia harus diberikan jawaban tentang mau kemana sesungguhnya dia, ya. Ruh ini mau kemana? Ruh ini tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu kebutuhan ruh yang seperti itu, ya. Seseorang misalkan, ya, tertimpa musibah, ditinggal mati oleh sang istri, lalu dia ikut mengantar ke kuburan, ya, bahkan masuk ke dalam kuburan untuk menyambut jenazah sang istri dan diletakkan di liang lahat. Saat itu dia menatap dan melihat bahwa orang yang dulu bercanda bersamanya, orang yang dulu pernah berbagi suka dan duka bersamanya, kini hanyalah jasad yang terbujur kaku dan akan ditimbun, ya. Ya, mungkin secara akli, kalau pakai akal, ya, akan terlihat, oh ini jasad akan hancur, sudah begitu aja, kan. Ya, itu secara akal, secara logika, jasad ini akan hancur. Setelah itu ya sudah nggak ada lagi. Ya. Tapi ruh nggak bisa menerima itu, ya. Ruh itu masih ada optimisme, rasa ingin bersama kembali, ya. Meskipun jasad sudah ditimbun, ya, kemudian menjadi lapuk, ya, setelah bertahun-tahun, tapi ruh itu masih meyakini bahwa ruhnya sang istri itu masih ada dan masih ada harapan untuk bertemu kembali, ya. Ya. Makanya Al-Quran datang untuk kemudian hadir mengingatkan ruh, memberikan informasi kepada ruh bahwa ruh akan kembali bertemu, ya. Ketika apa? Ketika wafat bertemu dengan Allah dalam keadaan satu iman, ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman lalu diikuti oleh keturunannya dengan keimanan yang sama, maka kami akan pertemukan mereka, ya, di alam yang lain, ya. Ini kan bagi ruh ini merupakan jawaban, ya, daripada sekedar melihat kepada jasad yang sudah terkubur dan gak mungkin lagi digali, kan, ya. Ya, ruh masih punya harapan, ya. Nah, ini ruh harus sehat, ya. Ruh harus diingatkan bahwa dia akan kembali kepada Allah, bahwa dia akan masuk ke dalam kehidupan yang tidak dibatasi dengan dimensi yang sempit dari kehidupan dunia ini. Nah, disitulah kemudian pentingnya itikaf itu. Itikaf itu melatih ruh untuk kemudian ruh kembali teringat mau kemana sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini, kan, ya. Nah, kalau seseorang, ya, tersibukkan dengan bergaul kesana kemari, ya, dengan siapapun, berbasa-basi, bercanda dan sebagainya, ini ruh nggak kemudian dapat merenung dia mau kemana setelah itu, kan, ya. Nah, momen iktikaf adalah salah satu, ya, tawaran dari Islam untuk kita kemudian menjadikan ibadah ini sebagai pengkondisian buat ruhani kita, agar kita tidak lupa dengan orientasi dan tujuan kenapa kita hidup di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala di samping menyadarkan ruhani kita, Allah juga menawarkan fadilah-fadilah yang luar biasa yang jika itu dikerjakan maka ada balasan-balasan terbaik dari Allah yang Allah akan perlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan seberat biji sawi dari kebaikan, dia akan melihat hasilnya, ya. Ya, dia akan melihat hasilnya. Ya, ini adalah momen, ya, 10 hari terakhir yang sangat dihargai, sangat diistimewakan, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
oleh para malaikat-malaikatnya, oleh para nabi, para rasul dan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita juga oleh Allah dibimbing hati kita untuk memuliakan hari-hari yang mulia ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah memasuki 10 hari terakhir kita mempersiapkan diri untuk lebih maksimal lagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunahnya serta taufiknya kepada kita untuk terus bersemangat menikmati kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan peluangnya untuk kita di hari-hari yang mulia ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya. Benar, heeh. Iya, iya, iya. Iya. Masya Allah. Iya, ini malam yang sangat istimewa, saking istimewanya memantik banyak sekali pandangan dan pendapat para ulama, Pak ya. Itu salah satu ciri bahwa sesuatu itu istimewa ketika banyak orang yang memberikan tanggapan-tanggapan atau pandangan-pandangan ya. Ya. Ya, contohnya kan di dunia ini tidak ada sosok yang paling memantik banyak pandangan selain Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa alaihissalam itu Masya Allah ada pandangan mengatakan bahwa dia adalah ya orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak zina ya, yang lahir tanpa ayah berarti anak zina kata orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan, orang-orang Kristen mengatakan dia anak Allah ya. Dan banyak pengikutnya ya, berapa juta orang Nasrani hari ini yang meyakini dia anak Allah ya, putra Allah ya. Karena kita orang beriman dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kuntum khaira ummah ya, kalian adalah sebaik-baik umat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Nah, kita pertengahan, kita enggak seperti orang Nasrani yang berlebih-lebihan mengistimewakan Nabi Isa sampai mengkultuskan sebagai Tuhan ya. Kita enggak berlebihan seperti itu, dan kita juga enggak menghinakan Nabi Isa, kita enggak melecehkan Nabi Isa sampai mengatakan dia adalah anak zina sebagaimana orang-orang Yahudi. Kita umat Islam pertengahan. Nabi Isa adalah Rasulullah, kita muliakan ya, Rasulullah ya, Nabi Allah ya, kedudukannya tinggi, tapi dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Dia bukan anak zina ya, dan dia bukan anak Allah, tapi dia adalah Rasulullah dan dia adalah hamba Allah. Persoalan apakah dia itu enggak punya ayah, itu biasa ya. Di luar logika, dan kalau kita yakin akan kehebatan Allah, yakin akan kemahakuasaan Allah, itu menjadi hal yang dapat diterima ya. Jangankan Nabi Isa, Nabi Adam saja yang tidak punya bapak dan ibu bisa jadi orang ya. Apalagi ini Nabi Isa yang masih punya ibu ya. Ya, itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terkadang sosok yang berharga itu memang jadi perdebatan yang memancing banyak pendapat. Ya. Karena memang diperhatikan, banyak yang memperhatikan, banyak yang mengkaji, kan begitu ya. Nah, ya ini contoh saja, tapi ada mirip-miripnya dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini karena saking istimewanya, dia memantik banyak pandangan ya. Memantik banyak pandangan. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah itu menghitung-hitung pendapat ulama ya,
menghitung-hitung pendapat ulama dengan masing-masing argumentasinya, bahwa ya pendapat itu sampai kepada jumlah 46 pendapat ya, dan masing-masing berbeda-beda ya. Kalau mau dibacakan semua itu Masya Allah ya. Ada yang mengatakan bahwa itu malam 21 ya. Ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 25, 27, 29, dan ini hadis-hadisnya sahih semua ya. Hadis-hadis sahih semua. Bahkan ada yang mengatakan di luar malam-malam 10 hari terakhir. Ada yang mengatakan bahwa itu terjadi pada malam 17 Ramadan ya. Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu ya terjadinya di malam 17 Ramadan. Ya, sampai saat ini nggak ada ulama yang bisa memastikan persisnya di malam apa itu, sehingga kesimpulan yang paling kuat itu adalah bahwa itu malam berpindah-pindah ya. Itu malam berpindah-pindah. Ya, ada yang mengatakan itu malam berpindah-pindah dari malam-malam ganjil itu ya. Ya, di tahun ini bukan malam 21 misalkan. Tahun berikutnya bukan malam 21 atau malam 23. Tahun berikutnya lagi malam 27 ya. Itu ya, ini sesuatu yang tidak ada yang bisa memastikan. Tapi Lailatul Qadarnya ada ya. Quran yang mengatakan ya. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar itu ada ya. Ya. Persisnya kapan? Ya. Ya, tentu ada pendapat-pendapat yang ya dalil-dalil yang mendasarinya cukup jelas ya, cukup kuat. Nabi pernah mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir. Iltamisuha, cari dia di 10 malam terakhir. Itu ada hadisnya itu. Ya. Pernah Nabi SAW ingin menyampaikan persisnya kapan itu malam ya. Ada sebuah hadis yang diceritakan bahwa Nabi SAW pernah hampir memberitahukan kepada para sahabat dan kepada umat secara umum tentang kapan persisnya malam itu. Tapi saat Nabi keluar dari rumahnya ke masjid, tiba-tiba ada 2 orang Islam yang lagi kelahi ya. Tarik-tarikan jenggot, kelahi ya, bertengkar. Ya, akhirnya kata Nabi, Nabi mengatakan bahwa tadi aku datang ingin menyampaikan kepada kalian, tapi karena mendapati ada yang kelahi, hilang itu malam. Nabi lupa persisnya malam apa itu. Nah, makanya orang kalau sesama muslim kelahi itu ya itu keberkahannya hilang itu ya. Ya, keberkahannya hilang. Keberkahannya hilang, dan gara-gara bertengkar sama muslim ya sampai-sampai tidak terungkap kapan itu malam Lailatul Qadar. Itu menunjukkan bahwa bertengkar sama muslim itu menghilangkan keberkahan. Nah, jadi persisnya kapan ya? Sebenarnya esensinya bukan di situ. Esensinya itu bagaimana kita dapat malam itu kan ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Maksimalkan semua malam. Nah, itu ya. Insya Allah, kalau kita mencarinya di 10 hari terakhir, di malam witir, misalkan begini, ada orang mengatakan, oh saya berpandangan bahwa malam ini, malam Lailatul Qadar adalah malam 21. Jadi khusus malam 21 dia mau beribadah semaksimal mungkin. Setelah itu mau ke mall kan ya, malam-malam berikutnya mau menghabiskan kegiatan di mall misalkan. Ya benar ya, kalau dia pas benar dapat 21 ya untung lah ya. Kalau bukan gimana? Ya, karena ada juga pendapat yang mengatakan bukan malam itu. Nah, ya kan? Nah, maka sebenarnya arahannya itu agar bagaimana kita memaksimalkan semua malam-malam Ramadan. Insya Allah barang siapa yang memuliakan, memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah di semua malam-malam Ramadan, secara logika kita pasti dapat. Karena esensi daripada malam itu adalah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah secara maksimal, dan dan itu kemudian diterima oleh Allah, kita ikhlas mengerjakannya, kita bisa menikmati ibadah kita ya diterima oleh Allah ya, dan kemudian oleh Allah ditulis sebagai suatu amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Itu siapa? Itu yang pasti dapat adalah siapa? Yang pasti dapat adalah orang yang dari malam pertama Ramadan sampai malam terakhir
qiyamul lail ya, ya beribadah maksimal pasti dapat itu. Tapi kalau yang nebak-nebak ya, oh, mungkin malam 27, akhirnya malam-malam yang lain ya tidak maksimal, ya maksimalnya hanya di malam 27, itu belum tentu dapat ya, karena para ulama ya melihat bahwa hampir semua hadis-hadisnya itu sangat kuat ya, tidak bisa mengkompromikan hadis-hadis tentang kapan persisnya malam Lailatul Qadar kecuali dengan cara mengambil kesimpulan bahwa malam itu berpindah-pindah ya. Kadang 21 Ramadan, kadang 23, kadang 24, kadang di malam-malam yang lain. Coba kalau yang ingin melihat bagaimana para ulama memaparkan semua pendapat yang ada tentang malam ini ya, Ibnu Hajar mengumpulkan sampai 46 pendapat. Ya, tentu kita nggak akan masuk ke sana semua, masuk ke sana untuk membahas secara detail sebagai sesuatu yang kemudian kita kita hanya fokus kepada malam apa persisnya ya, itu nggak akan bisa. Ya, para ulama Masya Allah memberikan jawaban yang sangat bijak, yaitu malam itu berpindah-pindah ya, di antara malam-malam Ramadan ya. Insya Allah begitu Pak ya. Jadi intinya memaksimalkan setiap malam-malam Ramadan, insya Allah pasti dapat. Allah Ta'ala alam bisawab. Iya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua berharap kepada Allah kiranya Allah memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita, hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala tambahkan keberkahannya pada diri-diri kita, keluarga serta harta kita ya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala keburukan di dunia dan di akhirat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bismikal a'zam alladhi idza su'ilta bihi ajabt wa idza du'ita bihi a'tait. Allahumma ja'al hadha ash-shahr al-karim ziyadatan lana fi imanina wa fi a'malina as-salihah. Allahumma rzuqna al-qabul. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas samiul alim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan pelindung, yang merupakan penjaga bagi setiap urusan kami. Perbaikilah dunia kami, tempat di mana kami saat ini hidup. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, negeri yang kami pasti kembali kepadanya. Jadikanlah kehidupan kami tambahan untuk kebaikan. Jadikanlah kehidupan kami tambahan untuk terus menambah kebaikan. Dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai bentuk peristirahatan dari segala keburukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka dahulu menyayangi kami. Ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal serta baik,
wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang Engkau terima ya Allah ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.